Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin sepoi-sepoi berbisik di bawah pegunungan Qadisiyah, tempat pasukan Nadlah dan Sa'ad bin Abi Waqqas berhenti setelah menaklukkan kota besar. Suasana hening tergantikan oleh desiran angin yang membelai dedaunan. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin pasukan yang penuh keberanian, mendekati Nadlah. Sejauh mata memandang, pegunungan ini menyimpan misteri, ujar Sa'ad dengan mata yang penuh dengan keingintahuan. Nadlah mengangguk. Ada sebuah cerita tentang pertemuan di sini. Kata orang-orang bahwa di bawah gunung ini terdapat seorang murid Nabi Isa yang masih hidup. Tiba-tiba, dari puncak pegunungan, terdengar suara yang menggetarkan hati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seruan itu menggema melintasi lembah. Sa'ad dan Nadlah bertukar pandang, dan dengan cepat, mereka memimpin pasukan menuju arah suara yang ajaib tersebut. Di suatu tempat di bawah pegunungan, mereka menemukan seorang tua yang mengenakan pakaian sederhana dan berjenggot putih, duduk di antara batu-batu. Nadlah dan Sa'ad mendekati dengan hormat. Assalamualaikum, siapakah engkau? Orang tua itu tersenyum lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid yang masih hidup dari Nabi Isa. Mendengar kata-kata itu, Nadlah dan Sa'ad kaget. Benarkah, engkau murid Nabi Isa yang masih hidup? Apa misimu di sini? Tanya Nadlah dengan penuh antusiasme. Zarnab tersenyum. Aku ditempatkan di gunung ini dan diberi misi oleh Nabi Isa untuk menanti hingga saatnya turun kembali ke bumi. Ada pesan penting yang harus aku sampaikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 2, Pesan Zarnab dan Misi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wajah Nadlah dan Sa'ad bin Abi Waqqas penuh dengan rasa keterikatan dan kehormatan. Mereka duduk di sekitar Zarnab, si tua bijaksana yang membawa pesan dari masa lalu. Kalian telah mendengar suara dari langit, ucap Zarnab dengan penuh kehikmatan. Itulah suara yang menandakan kebenaran dan keesaan Allah. Aku diutus untuk memberikan peringatan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman. Nadlah bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang harus kami waspadai, wahai Zarnab? Zarnab mengangguk, di akhir zaman, kalian akan dihadapkan pada ujian dan godaan. Laki-laki akan merasa suka dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Itu adalah peringatan untuk menjaga kebersihan moral dan etika. Sa'ad bin Abi Waqqas menambahkan, bagaimana kami dapat mempersiapkan umat Muhammad menghadapi ujian tersebut, wahai Zarnab? Zarnab menatap kedua pemimpin pasukan itu dengan serius, jaga teguh ajaran Islam, hindari nafsu yang merusak. Selalu tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah. Sampaikan pesanku kepada umat Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas, kau adalah pilihan Allah untuk menyampaikan risalah ini. Dengan tekad yang membara, Sa'ad bin Abi Waqqas berseru, kami akan menjalankan misi ini dengan penuh tanggung jawab, wahai Zarnab. Pesanmu akan sampai kepada setiap muslim. Misi mulia ini membawa getaran keberanian di antara para sahabat. Mereka merasa terpanggil untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, membawa pesan Zarnab untuk seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi menjaga kebenaran dan menghadapi ujian akhir zaman, Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya bersiap melangkah maju. Bab 3, Tinggal di bawah pegunungan. Pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal di bawah pegunungan Qadisiyah. Mereka mendirikan tenda-tenda mereka dengan hati yang penuh harap. Saat matahari terbenam, cahaya bulan menerangi lembah, dan suara alam yang tenang membuat pasukan terpesona. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nadlah berunding, kita akan tinggal di sini selama 40 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Zarnab. Mari kita tingkatkan ibadah dan memohon petunjuk dari Allah. Malam pertama di bawah pegunungan itu diisi dengan suara zikir dan doa. Azan berkumandang, melintasi lembah dan menembus kesunyian malam. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di depan pasukannya, mengajak mereka salat berjamaah dengan kehusyukan yang luar biasa. Nadlah berseru, Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan peliharalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ujian yang diberikan oleh Zarnab. Selama 40 hari, mereka hidup dalam ketaatan dan ibadah. Suasana spiritual di bawah pegunungan itu semakin menguatkan hati mereka. Namun, tidak seperti pengalaman Nadlah, suara gaib yang merespon tidak terdengar. Pada suatu malam yang sunyi, Sa'ad bin Abi Waqqas berbicara kepada para sahabat, mungkin Zarnab diutus dengan misi khusus. Namun, kita telah memperoleh keberkahan dari ibadah ini. Mari kita kembali ke Qadisiyah dan sampaikan pesan Zarnab kepada umat Muhammad. Misi mereka bukanlah hanya tinggal di bawah pegunungan, melainkan mengamalkan pesan Zarnab dalam tindakan nyata. Pasukan yang telah ditempa oleh spiritualitas dan keteguhan hati ini bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh keyakinan. Bab 4, Dialog dengan Zarnab. Ketika pasukan kembali ke Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas merasa tanggung jawab besar di pundaknya. Dia membawa pesan Zarnab yang penuh makna dan peringatan. Khalifah Umar, yang bijaksana, sangat ingin mendengar laporan mereka. Mereka kembali menemui Zarnab, yang masih duduk di tempat yang sama. Wahai Zarnab, ujar Nadlah dengan hormat, kami telah tinggal di bawah pegunungan selama 40 hari seperti yang engkau lakukan, namun suara gaib yang kau dengar tidak terjadi pada kami. Zarnab tersenyum bijaksana, setiap pertemuan memiliki hikmahnya sendiri. Mungkin Allah memberikan pengalaman berbeda kepada setiap orang. Apakah kalian telah merenungkan pesan yang aku bawa? Sa'ad bin Abi Waqqas mengangguk, kami mendengar dan memahami pesanmu. Kami kembali dengan tekad untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Zarnab bangkit, menatap kedua pemimpin pasukan dengan tulus. Kalian adalah pilihan Allah untuk menyebarkan kebenaran ini. Ingatlah, tugas ini memerlukan ketekunan dan keberanian. Arahkan umat Muhammad agar menjauhi godaan dan ujian akhir zaman. Dengan penuh semangat, Sa'ad bin Abi Waqqas berseru, kami akan melaksanakan misi ini dengan sepenuh hati dan jiwa. Semoga Allah memberikan keberkahan dan petunjuk kepada kami. Zarnab memberikan doa, semoga Allah melindungi dan membimbing langkah kalian. Ingatlah, pesan ini bukan hanya untuk diceritakan, tetapi untuk dihidupi. Jangan biarkan ujian akhir zaman merusak keimanan dan etika kalian. Pertemuan itu berakhir dengan salam dan doa. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nadlah kembali ke Qadisiyah dengan tekad bulat. Mereka telah mendapatkan lebih dari sekadar petunjuk, mereka membawa misi suci untuk menyebarkan hikmah dan peringatan Zarnab kepada umat Muhammad SAW. Bab 5. Kepergian Zarnab. Dalam perjalanan kembali ke Qadisiyah, pasukan diiringi oleh bayangan gunung yang menjulang tinggi. Sa'ad bin Abi Waqqas merenung, memikirkan pesan Zarnab dan tanggung jawab berat yang mereka bawa. Di tengah perjalanan, mereka tiba di tempat yang sama di mana pertemuan dengan Zarnab terjadi. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka menemui Zarnab yang masih duduk di antara batu-batu. Wajahnya yang penuh kebijaksanaan memancarkan cahaya yang hampir gaib. Wahai Zarnab, kami telah kembali seperti yang engkau perintahkan, ucap Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tulus. Zarnab mengangguk, kalian telah menjalankan tugas dengan baik. Kini, saatnya aku kembali ke tempatku di gunung ini. Aku telah menunaikan misiku. Nadlah bertanya, apakah tidak mungkin engkau turut serta bersama kami, wahai Zarnab? Zarnab tersenyum, tidak, Nadlah. Aku adalah bagian dari pengingat, dan peranmu sebagai pembawa pesan sudah dimulai. Ingatlah, pesan ini bukan hanya kata-kata, tetapi kehidupan. Semoga Allah melindungi dan memberkahi setiap langkahmu. Dengan hati yang penuh rasa hormat, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nadlah melihat Zarnab meninggalkan mereka. Di saat itu, mereka merasakan keberadaan yang tak terlihat namun sangat kuat, yaitu kehadiran Allah yang menuntun mereka. Kembali ke Qadisiyah, pasukan membawa tidak hanya pesan Zarnab, tetapi juga semangat dan keberanian yang tumbuh di bawah bayangan pegunungan. Mereka siap menjalankan tugas suci mereka, membimbing umat Muhammad SAW menghadapi ujian akhir zaman. Bab 6. Hikmah dan pelajaran. Kembali di Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nadlah mengumpulkan para sahabat untuk menyampaikan pesan Zarnab. Di tengah perkemahan, mereka duduk bersama di bawah langit malam yang penuh bintang, siap untuk menyampaikan hikmah dan pelajaran yang mereka dapatkan. Dengan izin Allah, kami telah bertemu dengan Zarnab bin Barala, murid Nabi Isa yang masih hidup. Dia membawa pesan penting untuk kita semua, ujar Sa'ad dengan suara yang penuh keberanian. Nadlah menambahkan, Zarnab mengingatkan kita akan tanda-tanda akhir zaman. Kita harus menjauhi godaan dan ujian yang akan menghadang umat Muhammad SAW. Pesan ini bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupi. Para sahabat duduk dalam keheningan, merenungkan kata-kata Sa'ad dan Nadlah. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan hikmah ini kepada seluruh umat Islam. Kita harus menjaga moral dan etika Islam. Hindari perbuatan yang dapat merusak keimanan kita. Bersikaplah dengan kasih sayang dan hormat satu sama lain, ucap Sa'ad, menekankan nilai-nilai keislaman yang esensial. Nadlah melanjutkan, Zarnab juga mengingatkan bahwa pesan ini harus dijalankan dengan tindakan nyata. Kita semua memiliki peran dalam menjaga kebersihan moral dan kehidupan umat Islam. Dengan semangat dan tekad baru, para sahabat berkomitmen untuk menyebarkan pesan Zarnab dan menjalankan ajaran Islam dengan lebih konsisten. Mereka yakin bahwa hanya dengan mempraktikkan nilai-nilai yang diterima dari Zarnab, mereka dapat melindungi umat Muhammad dari ujian dan godaan akhir zaman. Perjalanan ini bukan hanya tentang pertemuan dengan sosok gaib, tetapi lebih pada bagaimana pesan tersebut dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh semangat, mereka melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan keimanan yang kokoh dan kepedulian terhadap umat Islam. Bab 7. Kedatangan hari kiamat. Waktu berlalu, dan tanda-tanda yang disampaikan oleh Zarnab mulai tampak di sekitar mereka. Para sahabat melihat perubahan dalam perilaku dan tatanan masyarakat. Namun, mereka tidak takut karena kekuatan iman dan tekad mereka telah diperkuat oleh pesan Zarnab. Pada suatu hari, ketika matahari terbenam dan langit memerah, mereka berkumpul kembali di tempat yang sama di Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan senyuman tulus, berkata, pesan Zarnab tidak hanya sebuah peringatan, tetapi juga petunjuk bagi kita untuk terus berusaha menjaga kebenaran dan keimanan. Nadlah menambahkan, kami telah melihat tanda-tanda yang diprediksi oleh Zarnab terjadi di sekitar kita. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar tetap kuat dan teguh dalam iman, tidak terpengaruh oleh godaan dan perubahan zaman. Khalifah Umar, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, berkata, pesan ini harus disampaikan kepada seluruh umat Islam. Mari jaga nilai-nilai keislaman dengan lebih teguh. Para sahabat bersiap-siap untuk menyampaikan pesan Zarnab ke seluruh pelosok negeri. Mereka berkumpul, mengatur perjalanan, dan menyebarkan hikmah yang telah mereka peroleh. Dalam setiap desa dan kota, mereka berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dan cara menjaga keimanan. Seiring waktu, umat Islam semakin menyadari pentingnya menjauhi godaan dan menjaga nilai-nilai keislaman. Mereka membentuk komunitas yang kuat, saling mendukung, dan berpegang teguh pada ajaran Islam.
Hingga akhir hayat mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nadlah tetap setia pada misi mulia yang diberikan oleh Zarnab. Pesan tentang akhir zaman dan keberlanjutan keimanan terus disampaikan dari generasi ke generasi. Dalam keheningan malam, bintang-bintang menyaksikan perjalanan panjang umat Islam. Mereka menyadari bahwa ujian dan godaan adalah bagian dari ujian hidup. Namun, dengan kekuatan iman dan petunjuk yang diberikan oleh Zarnab, umat Islam tetap kuat menghadapi tantangan yang muncul, menatap dengan penuh keyakinan menuju kedatangan hari kiamat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.